Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Haris Alaki dan rekan Saya Andika Alendra. di sini kami akan membicarakan tentang apa sih pengaruh media sosial bagi para remaja. Sebelumnya, Andika dulu itu kamu pernah nggak sih terpengaruh negatif dari media sosial? Ah, Kalau menurut saya aku mau tanya dulu sama kamu. Apa? Kamu Oh, iya, Bo. sebelum masuk ke topik pembahasan, Oh, aku pengen oh, kita kan udah lama gak ketemu. oh iya, sudah lama sih, ya, udah hampir 3 tahun ya. Ah, Iya. kalau ngomong kamu rencana mau kuliah di mana? Walah, kalau kuliah sih aku mungkin ada dua pilihan di Universitas Airlangga sama Brawijaya, ambil jurusan kedokteran. Kalau kamu? Kalau aku sih pinginnya di UNER ngambil jurusan manajemen bisnis. Hmm, oke, manajemen bisnis. Heeh. Nah, terus apa namanya? Semenjak nggak ketemu nih ya, kamu ngapain aja? Liburan kemarin. Iya, Liburan kemarin aku sih di rumah aja. di rumah aja. Di rumah aja. Iya. Masa. Nggak Nggak liburan. nggak liburan di rumah aja. Kan banyak itu di media sosial itu yang viral liburan di mana itu di Kuta, di apa itu. Masa kamu nggak pernah ke sana sih? Gak pernah. Cuma aku lihat emang pengen banget sih. Pengen banget, tapi itu nggak mencukupi Hmm. gitu. Tadi Terus tanya apa Haris? apa? Oh ya, kamu itu dulu itu pernah nggak sih terpengaruh media sosial dari efek negatifnya? Mungkin kalau dulu pernah itu game mungkin ya. Oh iya, Nah, game. kayak kecanduan, buat kecanduan game terus sampai gatal. Oh, kayak apa contohnya game MOBA itu? Ya, kayak Mobile Legend lah. Jangan sebut nama lah. Aduh ya, ya Ah Mobile iya. Legend itu bikin di begadang terus akhirnya sekolah siangan. Kayak gitu. Oh iya. Terus kan kadang-kadang apa ya namanya game MOBA gitu kan ada yang bikin toxic apa gitu, ada yang bilang mohon maaf nih, ada yang bilang kata kotor gitu. Kan itu Hmm, efek negatifnya juga toh. ya, benar. Apalagi kalau misal yang main kan sekarang rata-rata anak di bawah umur ya. Mm-mm. Menurut saya sih kayak dampaknya buruk banget. Buruk Jadi banget. kayak gitu. Terus apa namanya yang viral-viral sekarang itu kan di media sosial kayak apa bocil app apa gitu kan, sampai apa ada yang bertengkar Sampai antar guild gitu kan. sampai sholat dibikin Iya itu kan udah zaman hostel-hostel ya, gitu. itu udah efeknya udah terpengaruh banget itu efek negatifnya. Terus itulah banyak lah kayak gitu. Dan efek positifnya pernah nggak kamu? Kalau positif mungkin ya kalau cari informasi kan nggak bisa bohong ya, kita kalau cari informasi kan Mm-mm. bisa lewat media sosial dan itu Nah, bisa cepet banget. oh iya sih. Terkadang aku dulu pernah nyontek dari Google loh kalau ulangan dulu. Tapi ini negatif ya. Ya itu negatif ya itu. Negatif. Itu efek negatifku kalau mencari informasi di media sosial. Dan juga adalah banyak sisi negatif di diriku yang apa namanya terpengaruh oleh media sosial. Contohnya yaitu tadi seperti Andika tadi apa namanya bermain game terlalu lama sampai gadang gitu kan. Terus adalah juga sisi positifnya kayak ya mungkin bisa, kan media sosial kan sekarang udah canggih tuh, bisa jualan apa-apa, bisa jualan ini itu bisa membuat apa namanya jiwa apa namanya kalau yang menjual itu, Bisnis. ya jiwa bisnisnya itu jadi terpompa-pompa dan akhirnya menjadi pebisnis handal di media itu. Terus apa namanya ada juga yang positifnya itu dari aku selalu apa namanya bisa membuat referensi untuk cerita, referensi untuk apa gitu, referensi untuk membuat ini itu, referensi untuk membuat video apa gitu. Kalau aku sih itu. Kalau menurut aku bagian bisnis tadi ya Ya, emang benar sih kalau di media sosial kita bisa berbisnis. berbisnis bisa Ah,
buat sebagai mata pencarian lah. pencarinya. Cuma kadang kan ada orang yang menyalahgunakan, kadang ada orang dibuat nipu. Kan banyak banget. Contohnya kayak kayak adikku sendiri kemarin kayak Heeh. dia itu kan beli barang di Heeh. online yang emang kayak bukan di website yang terpercaya, jalannya gitu emang. Akhirnya hilang uangnya, orangnya hilang. Uangnya hilang, Ya, tapi barangnya nggak ada. tak pikir. Oh, itu contoh negatifnya Iya. dari apa namanya pembisnis ya. Ya, kembali ke topik nih ya. Mm. Apa sih efek apa sih pengaruh media sosial bagi para pelajar? Nah, menurut saya sekarang ini kan kita harus mendukung pengguna media sosial nih ya. Nah, karena itu dengan adanya media sosial kita dapat sangat cepat sekali mendapatkan informasi-informasi yang tepat gitu. Nah, tapi tidak menurut tapi menurutmu gimana? Kalau menurutku ya emang benar ada yang positif. Cuma kalau menurutku aku lebih ke kontra sih sebenarnya. Kayak di media sosial kita menjadi kayak privasi itu tidak aman lagi. Data-data kita kan jelas banyak orang yang tahu. Kayak gitu. Ya kan tapi kan kalau di media sosial kan sekarang udah ada apa namanya itu pertahanan media sosial itu apa namanya lupa aku. Apa itu masih kurang menurutku? Kalau masalah pertahanan profil kita yang maksudnya amit-amit nanti terbongkar tuh ya, apakah masih aman kalau ada itu? Kalau menurutku kan kita nggak tahu 100% dalam gimana sebenarnya. Kan kita nggak tahu. Sekarang kan juga hacker juga banyak, pinter kan bisa aja. Data kita menurutku nanti jadi tak aman sih sebenarnya. Tapi kan para hacker-hacker kan juga bisa, misal tuh ya hacker dari mana itu? Ya kalau nggak salah, kayak nge-hack di ini perusahaan ini. Itu kan contoh efek dari negatif atau kan saya pro atau efek dari negatif. Nah, itu gimana itu tanggapan? Gimana? Kayak ini loh, ada itu ya salah satu hacker dari luar negeri. Nah, itu kayak ngehack fasilitas privasinya negara lain. Itu kan Heeh. apa namanya kegiatan jelek, apa perbuatan yang jelek. Nah, menurutmu itu gimana? Sebagai orang yang kontra, Ya kayak misal kayak gitu sih emang resiko media sosial sendiri menurutku. Jadi ya gimana negara harus bisa nguatin lagi oh, pertahanan. kalau Ya, semisal kayak urananya nggak kuat, gimana? ya udah, ya Ya, wis. ya nggak tahu ya kan. Heeh. Nanti kebobol juga gimana kayak Ya itu itulah. makanya itu saya bilang kayak jadi data privasi kita itu jadi tak aman, jadi bahaya lah. Terus apa namanya? Buktinya untuk kan kamu kan sebagai kontra ya. Hmm. Bukti dari kontra untuk media sosial itu apa aja? Kayak bukti kuatnya lah. Kalau buktinya kan udah banyak ya kayak yang tak sebutin tadi Iya, kasus kayak itu. penipuan kayak gitu kan udah banyak banget. Itu menurut saya udah jadi bukti. Kayak misal kalau orang bilang itu kayak kita butuh media sosial buat manfaatnya buat kita bisa lebih komunikasi dengan keluarga kayak gitu. Dan menurutku tambah kayak gitu malah dibuat disalahgunakan. Kayak kan banyak penipuan yang modus dari keluarganya minta transferan kayak misal pura-pura jadi adiknya Nah, bilang kecelakaan minta transferan kayak gitu. maaf ya saya potong pembicaranya itu kan apa namanya kayak modus-modus penipuan tuh ya. Nah, itu katanya kan udah ada pengaman apa gitu kan yang kayak pelindung media sosial untuk cara buat nggak ada penipuan gitu dari hak pengaman apa ya dan pengaman dari hak Indonesia sendiri Kayak ini apa edukasi ah ya kayak itu juga bisa kan
Apa nggak bisa? Itu. Kan apa ya? Kayak menurut saya kayak misal kayak gitu kan nggak semua orang lihat Hmm. edukasinya. Kita harus memiliki jangan gampang percaya kan nggak semua orang tahu sih. Bisa Iya. aja kan orang itu percaya langsung. Kayak apalagi dengar adiknya sendiri kecelakaan, panik kayak gitu. Hmm. Contohnya kan. Hmm. Terus apa lagi? Nggak ada lagi. Sebenarnya banyak ya. Yang paling banyak sih menurutku kayak itu Penipuan. kasus penipuan. Terus apa lagi? Kasus penipuan. Kan Kasus banyak tuh. penipuan terus eh, anak-anak di bawah umur itu bisa kayak tahu kayak link-link yang nggak jelas lah kayak kayak gitu Oh, kayak website gak jelas apa kayak yang belum contoh belum contohnya lah apa? ya kayak Itulah. alah nah kayak Oh, gitulah ya kayak kan itu kayak itu. dia bisa lihat apa yang harusnya belum boleh dilihat Ya, kalau yang di misalnya bawah anak di umur bawah itu. umur. Oh iya, itu juga. Tapi kan itu kan juga bisa dibatasi oleh yang misal yang membuat link tuh ya, bisa Hmm. dibatasi umur. Kalau Nah, kayak itu gitu gimana? ya sekarang misal kita anak itu mau buat akun dia mau setting ya kayak kelahiran dan apa itu bisa Oh bisa? bisa kan misal dia masih umur dia kelahiran 2010 lah Ya. kalau misal dia buat akun dipalsuin dia lahir tahun 2002 2003 kan bisa Oh, jadi makin gak aman tuh ya. ya kalau apa solusinya sih sebenarnya di pengawasan orang tua aja. Oh, pengawasan orang tua. Tapi apa namanya? Kalau misal ada tuh ya kasus apa namanya? Bocil nipu orang dewasa itu yang apa namanya? Ngajak-ngajak gilik-gilik apa gitu dari WhatsApp, dapat nomornya entah dari mana. Itu gimana itu menurutmu? nggak pernah tahu Gak pernah tahu? nggak pernah tahu Masa? Soalnya waktu itu temen aku itu gimana pernah cerita ada itu kasus di daerah sana. Itu hmm. orang dewasa itu ya ditipu sama bocil, bocil itu gak tahu, gak jelas minta ditempatin, minta diapain gitu. Nah, itu menurutmu gimana itu? Apa harus bocilnya itu dalam pengawasan orang tua yang lebih ketat apa gimana? Oh kayak minta-minta gitu kan Ya minta, tapi kan minta kepada orang yang gak iya dikenal. minta top Ah, up gitu ah. ya itu menurutku sih kayak bajunya wis terlalu kecanduan ya Oh, pengawasan orang tua sih harus oh itu juga pengawasan orang tua. jangan sampai ya kalau bisa batasi main HP-nya sampai jam berapa aja jangan Hmm. sampai canduan gitu Oh, iya. apa banget Ada lagi nih kayak menurutku ya konten-konten kreator yang lain itu kayak youtuber misal youtuber inilah buat hmm. konten game. Nah, amit, amit ya, bukannya menyinggung, dia itu kayak toxic banget tuh. Nah, tapi itu dilihat para bocil dan bocil-bocil ini tanggapanmu gimana? Ya, Apa mungkin YouTube harus mengeluarkan pengamanan bahwa YouTube-nya itu videonya itu apa namanya harus di atas umur? lebih ke ini sih konten kreatornya yang bikin video mungkin Hmm, dia nanti bisa apa beri keterangan lah kayak video ini di atas. ditonton di atas 3 tahun atau gimana Oh, iya. gitu. Jadi seenggaknya walaupun bisa aja sih kayak anak-anak yang di bawah umur ini nonton cuma kan setidaknya udah memberi peringatan. Hmm, awal apa pada awal videonya itu memberi peringatan gitu ya Nah, untuk di bawah umur. di bawah umur jangan nonton. Hmm. Terus apa kayak efek negatifnya itu? Efek negatifnya itu tadi kan ya dari YouTube Hmm. bocil-bocil pada niru hal sisi positif negatifnya para YouTuber. Kalau sisi negatifnya orang-orang YouTube, kalau konten kreator YouTube itu menurutmu gimana? Kan banyak itu yang sisi positif yang membuat video di YouTube. Kan video positif maksudnya eh, seperti efek positifnya kayak ini ibaratnya contohnya itu orang bagi-bagi rezeki bagi apa gitu di YouTube di video di Hmm. YouTube itu kan
bisa mempengaruhi para orang-orang yang ibaratnya apa namanya, eee, mampu lah untuk berbagi rezeki gitu kan contohnya. Nah, Hmm. menurutmu itu seperti apa ya, cocok apa enggak? Kan ada juga tuh ya yang cuma bagi-bagi rezekinya cuma dibuat konten. Buat konten doang, habis di-off kan kameranya langsung diambil lagi. Ya ada itu. Nah, itu menurutmu gimana itu? Ya. Kan mungkin kan gini, orangnya ada yang ngevideo buat konten itu orangnya niatnya baik tuh ya. Hmm. Nah, niatnya baik. Selang beberapa hari ada juga tuh orang lain buat videonya itu kayak yang aku jelasin tadi, bukan menipu ya, kayak ibaratnya ya menipu sih. Kayak divideoin, itu kasih ke orang, habis divideoin diambil lagi. Nah, terus orang yang satunya itu yang awalnya buat video itu buat lagi tuh. Nah, ada itu netizen yang mulutnya nggak ada obat tuh netizen Indonesia. Jadi yang emang beneran ngasih itu ikut kehujat gitu Iya, ya. ikut kehujat Oh. kayak apa ya, tersirat efek efek negatifnya dari yang membuat video tadi yang ngasih tapi nggak dikasih gitu. Nah, itu menurutmu gimana? Apa harus ada apa penanganan yang tinggi atau gimana itu? Atau komen yang Dari saya cukup udah resiko gak sih emang kayak gitu resiko, ya. resiko untuk konten kreatornya emang ya? emang ada ya yang Kan kayak ada di luar bagi di yang luar negeri, ditarik lagi gitu. di luar negeri itu Ada. hampir sempat viral itu. Oh, bukan di luar negeri. Waktu itu juga ada di oh, Indonesia lah ibarat. Ada itu kayak ngasih anu terus ada orang lain yang rekam dari jauh itu Bukan konten. ya sempat viral kan itu jadi komedi komedi buat konten kreator yang lain gitu. Nah, itu banyak banyak sekali. Dan menurutmu itu gimana? Apa namanya? Pendapatmu lah Mm. tentang itu gimana? Ya, ya sebel sih ya kalau jadian orang yang cuma ngasih cuma bukan konten aja ditarik lagi itu kan gak panas banget sih sebenarnya cuma bikin buat cari uang kan gitu. Ya buat cari uang sih. Kasihan kan dari yang beneran emang ya ngasih jadi kena imbas ya Iya, bisa kita nilai kalau kayak gitu palsu. sama juga kasihan juga itu yang dikasih ternyata di apa namanya Ya. ditipu terus apalagi kan ada di video YouTube yang ngeprank ngeprank tahu kan ngeprank. Ya. Nah, itu menurutmu ngeprank ngeprank itu ada dampak positifnya apa dampak negatifnya itu ada nggak menurutmu? Kan itu juga bisa mempengaruhi media sosial bagi anak-anak juga. Anak-anak kan dulu juga sering ngeprank yang nggak jelas. Ya kalau dampak negatif sih mungkin ya kayak misal penonton-penonton yang bisa dikatakan gak cerdas lah ya kayak bisa aja ditiru kan yang hal yang harusnya nggak ditiru kayak yang ngeprank-ngeprank ngawur gitu kan banyak yang Contohnya kayak yang pernah viral apa? yang ngasih takjil sampah gitu kan pernah Oh, ya yang di ya. kardus mie goreng itu kan. Terus apa lagi? Ya, kayak ya yang paling parah sih menurutku masih itu sih Itu. ya kan dia ngasih takjil isinya sampah itu kan itu parah itu kan yang lihat kan bisa aja ditiruin kan. Oh Oke. iya. Terus apa lagi itu selain itu? Hmm, apa ya prank-prankan. Hmm, mungkin pernah dilihat di YouTube mungkin atau di sebelah atau TikTok lah itu ibaratnya. Apa? Hmm, kalau yang paling parah sih saya ingatku cuma itu sih. Cuma itu Hmm. saja. Kalau kamu sih nggak tahu kalau yang Kalau paling. aku menurutku ya yang paling parah itu ya mungkin ngeprank kayak yang di luar negeri kardus ditumpuk kosong itu isinya kosong. Nah, dijatuhin gitu
ternyata nggak Oh, iya jatuh. iya Nah, iya. itu kan bisa bisa bikin orang lain kaget gitu kan. Iya. Apalagi Nah, kalau punya penyakit ya, mungkin dampaknya bisa fatal banget. oh, oh, oke, mungkin ini sudah waktunya untuk mengakhiri podcast ini ya. Sayangnya waktunya nggak sampai. Masih banyak cerita-cerita yang lain kan ya. Dan gimana ya? Kita kan udah lama nggak ketemu nih. Ya, jadi ingin cerita lagi. Hmm. Ya mungkin nanti kita bisa bikin podcast lagi ke Hmm. depan. Ayo, bikin podcast lagi entah di channel ini ya, channel ini atau channel yang baru. Tapi lebih fokuskan ke channel ini. Masih banyak podcast-podcast lain di channel ini yang akan diupload mulai dari hari ini sampai hari seterusnya. Dan masih banyak lah kayak video-video edukasi-edukasi yang lain. Makanya jangan lupa di like, subscribe, dan komen di bawah. Loncengnya. Jangan Oh lupa. iya, loncengnya jangan lupa sampai ada bunyi tentang itu atau ada sampai warna abu-abu lah ibaratnya. Gitu. Ya, ya. Sekian podcast dari kami. Saya Haris, saya Andika Lendra. Sekian. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.